Selamat pagi semua. Kali ini kita akan belajar e-commerce yang kelima. Di e-commerce yang kelima ini topik kita tentang yang namanya input data tamu atau input buku tamu. Jadi buku tamu ini berfungsi untuk menyimpan data-data tamu atau data-data pengunjung di dalam yang namanya sebuah website. Nanti data-datanya kita simpan di dalam yang namanya database. Untuk materinya bisa nanti dilihat gitu ya, langkah-langkahnya semua. Jadi langsung saja kita akan melihat bagaimana cara membuat yang namanya program buku tamu. Langkah yang pertama, kita aktifkan dulu SAM Control Panel. Kita pastikan kita klik Start. Kita klik lagi Startnya dan kita klik Start. Baru kita minimize. Oke. Langkah yang kedua, kita aktifkan web browser. Misalnya di sini saya gunakan adalah Google Chrome. Baru di sini kita ketik dia karena kita ingin merancang sebuah database. Kita ketik localhost php myadmin, kita enter. Oke, selanjutnya kita akan merancang database-nya. Caranya bisa kita klik new. Bisa juga kita klik yang namanya database. Oke. Misalnya kita buat di sini nama database-nya adalah, kita buat nama database-nya ini, saya hapus dulu ya. Ini sudah ada. Oke. Maka kita buat nama database-nya di sini, kita buat namanya sesuai dengan yang di materi kita. Kita buat dia ecom5. Kita create. Baru kita klik dia ecom5-nya, kita rancang tabelnya. Di sini kita buat nama tabelnya adalah tamu. Kita buat filenya sebanyak 4. Kita pastikan di sini 4. Kalau sudah kita go. Setelah itu kita rancang yang namanya struktur filenya. Yang pertama adalah kita buat nama, tipe datanya adalah varchar. Oke, kita buat sini varchar. Oke, panjangnya kita buat 30. Baru kita buat di sini email. Kita buat dia varchar, panjangnya misalnya 30. Baru kita buat di sini dia tanggal. Oke. Kita buat tipe datanya date. Ini tidak usah diatur panjangnya, otomatis nanti di sini format daripada tanggalnya. Baru yang berikutnya adalah kita ketik komentar. Kita buat di sini adalah misalnya dia teks, berarti dia panjang, tidak dibatasi mau berapa banyak gitu ya. Kalau sudah, kita save. Oke. Untuk melihat struktur yang tadi, kita tandai tabel tamunya. Baru kita klik yang namanya structure. Oke, ini dia. Nama, email, tanggal, dan komentar. Oke. Ini nggak usah kita isi, nanti kita simpan datanya pada saat kita jalankan di formnya. Oke. Itu untuk database-nya. Langkah yang kedua tadi, database. Yang berikutnya kita rancang tampilan gitu ya. Kita aktifkan dia Dreamweaver-nya. Oke. Kita rancang tampilannya, nanti tampilan seperti ini. Maka bagaimana cara merancangnya? Oke, kita tekan Ctrl N. Kita pastikan di sini PHP gitu ya. Kita aktifkan Dreamweaver, kita pastikan dia, kita pilih PHP. Yang pertama kita sisip formnya, caranya insert. Kita pilih di sini form, kita pilih lagi dia form. Oke, kita enter, baru kita sisip tabelnya. Insert, kita pilih table. Oke, kita buat di sini misalnya barisnya 5. Kita buat kolomnya 2. Baru kita buat table bitnya, kita buat misalnya di sini 50 dalam persen. Baru border thickness-nya kita buat 0 kalau sudah kita okekan. Oke. Kita tandai tabelnya, ini tandai tabelnya. Maka di sini ada bagian alignment, kita pilih dia default, kita ganti jadi center. Apa tujuannya? Supaya tabel kita ini kita buat rata tengah. Oke. Kalau sudah, kita blok dia baris pertama, kita gabung. Caranya klik kanan, kita pilih table, kita pilih merge cell. Oke. Baru kita isi dia. Silahkan isi data
di bawah ini dengan lengkap. Oke. Silakan isi data di bawah ini dengan lengkap. Ini yang kita buat gitu ya. Oke. Oke. Kalau sudah, kita sisip dulu yang namanya garis. Caranya insert. Kita pilih HTML, kita pilih horizontal rule. Oke, ini dia. Baru yang pertama kita ketik adalah nama. Yang kedua adalah email. Yang ketiga adalah komentar. Oke. Kita buat di sini namanya, kita sisip. Insert, kita pilih di sini form. Kita pilih text field. Kita oke kan. Baru kita sisip lagi. Bisa ini kita copy gitu ya. Kita klik kanan, kita pilih copy. Baru sini kita pastikan Ctrl V. Oke. Untuk komentar kita insert, kita pilih form, kita pilih di sinilah text area. Kalau sudah, kita oke kan. Baru kita buat tombolnya. Caranya adalah kita klik insert, kita pilih di sini form, kita pilih yang namanya button, kita oke kan. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengganti bacaan di tombol ini. Caranya kita klik dia submitnya. Oke. Pada bagian value kita ganti atau kita ketik dia kirim. Kita enter, maka dia otomatis berubah. Oke, kita sisip lagi tombol insert form. Kita pilih button. Kita oke kan. Oke. Kita tandai lagi, baru kita buat di sini adalah batal. Oke. Maka ini otomatis dia berubah. Kalau misalnya judul mau kita format, caranya kita blok ini. Oke, silakan isi data di bawah ini dengan lengkap. Ada di sini namanya size pada bagian propertiesnya. Kita klik, kita pilih di sini misalnya 18. Oke, kalau masih kurang, kita pilih misalnya 36. Oke. Ternyata terlalu besar, kita ketik aja 32. Oke, seperti ini dia. Oke. Kalau sudah, kita berikan nama objek. Caranya adalah tandai dulu objek pada nama. Oke, di sini ada text field pada bagian properties. Kita cari di sini text field. Kalau sudah, kita ketik di sini adalah T nama. Oke, kita enter. Baru kita tandai yang kedua. Kita buat di sini adalah T email. Oke. Baru kita tandai yang ketiga. Kita buat di sini adalah T komentar. Oke. Kita enter. Oke. Kalau sudah seperti itu, oke. Kalau sudah kita buat semua name-nya. Tadi ini kita buat adalah T nama. T email. Ini T komentar. Oke. Kalau sudah, kita atur yang namanya method dan action-nya. Caranya kita klik form bergaris merah. Oke. Kita buat di sini misalnya adalah simpan tamu titik PHP. Kita enter. Oke. Baru kita pastikan di sini metode yang kita gunakan adalah post gitu ya. Ini post dia. Kalau sudah, kita Ctrl S dulu. Oke. Kita buat di sini namanya adalah tamu titik PHP. Kalau sudah, kita jawab yes karena sudah ada file sebelumnya. Oke. Kalau sudah, kita lihat di web browser. Kita jalankan dulu. Kita klik tanda plusnya menambah tab gitu ya. Kita ketik di sini localhost. Tadi kita buat namanya adalah tamu.php. Kita enter. Nah, ini dia. Oke. Ini yang form yang sudah kita rancang. Sekarang tugas kita adalah bagaimana cara membuat tadi yang berikutnya itu adalah oke. Tugas kita bagaimana caranya membuat yang namanya action ini. Tadi ada namanya simple tamu. Oke. Caranya kita Ctrl N gitu ya. Kita pilih di sini PHP. Kalau sudah, kita masuk ke kode program. Kita Ctrl A, delete. Oke. Yang pertama kita buka tab PHP. Oke.
Baru kita atur koneksinya mysql_connect. Buka kurung, kita buat di sini localhost. Oke, kita buat dia root. Oke, kita buat sini petik ganda titik koma. Oke, kita lanjut. mysql_select_db. Buka kurung, kita buat di sini. Nama database-nya adalah ecom5. Oke, titik koma. Baru kita buat yang namanya variabel yang kita gunakan. Contoh, kita deklarasikan variabelnya. Oke, bagaimana cara mendeklarasikan variabel di sini gitu ya? Bagaimana cara mendeklarasikan variabel? Oke. Yang pertama kita deklarasikan untuk nama, maka caranya string nama sama dengan string underscore. Inilah metode yang kita gunakan post. Oke, kita buat di sini nama objeknya adalah tnama. Oke, yang berikutnya kita buat string email sama dengan string underscore post. Kita buat dia t-email. Oke. Selanjutnya kita buat di sini adalah setelah email kita buat di sini adalah namanya komentar. Oke, string komentar sama dengan string underscore post. Kita buat di sini adalah t-komentar. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat tanggal, berarti di sini kita buat dia. Karena tanggalnya tadi otomatis langsung kita buat. Oke. String tgl. Oke, saya buat sini string tgl, kita ganti aja. Oke. String tanggal. Oke. Kita buat formatnya adalah date karena tadi tipe datanya date. Maka di sini kita buat nih ada Y kapital, M non kapital, D kapital. Y artinya di sini adalah year, ini adalah month, ini adalah day. Ini juga adalah waktunya, jam, menit, dan detik. Oke, ini dia otomatis nanti dibuat dia tanggal sistem daripada sistem komputer kita. Kalau sudah kita buat string simpan sama dengan mysql_query. Kita buat insert into nama tabelnya tamu velus. Buka kurung. String yang pertama adalah nama sesuai urutan di dalam namanya tabel. Baru string email. Baru yang berikutnya adalah string tanggal. Oke. Baru yang terakhir adalah string komentar. Oke. Baru kita cetak echo. Kita buat di sini data sudah tersimpan. Data sudah tersimpan. Kita tutup tab PHP. Oke, kita simpan Ctrl S. Kita pastikan dia di drive C, sum htdocs. Kita buat tadi namanya adalah simpan tamu. Simpan tamu titik PHP. Oke, kalau sudah seperti ini ya kita jalankan gitu ya. Kita jalankan yang tadi. Oke. Misalnya namanya kita buat di sini adalah Lili. Oke, alamatnya misalnya liliharahap64@gmail.com. Misalnya mantap dan menyenangkan. Oke, kalau sudah kita klik dia kirim. Oke. Maka di sini muncul pesan data sudah tersimpan. Apakah dia sudah tersimpan? Maka kita pastikan di database. Caranya kita buka phpMyAdmin. Oke. Kita klik di sini tamu. Oke, kalau sudah ada masuk di sini gitu ya, maka itu namanya tersimpan. Di sini dia tanggalnya tadi. Sekarang tanggal 15 bulan 3 2021. Oke. Ada sini nama, email, tanggal, dan komentar. Tapi permasalahannya adalah apakah setiap data yang kita simpan harus kita cek dia ke dalam database? Ya mungkin
Bisa, tapi bagaimana misalnya kalau waktunya sedikit gitu ya. Jadi bisa nanti waktu kita klik nanti tombol kirim di sini, otomatis data yang kita simpan nanti langsung tampil, dia bisa kita lihat gitu ya. Kira-kira apakah datanya sudah tersimpan apa belum. Maka caranya adalah, bagaimana caranya gitu ya. Kita kembali ke Dreamweaver, oke. Kita tekan lagi Ctrl N, kita pilih di sini adalah PHP, oke. Kita Ctrl A delete kalau sudah. Di sini sudah ada saya buat kode programnya gitu ya. Maka langsung aja kita lihat kode programnya. Yang pertama saya buat di sini, ini judulnya membuat daftar komentar pengunjung, oke. Baru kita buat sini dia, kita buka tab PHP, baru kita tentukan koneksinya, kita aktifkan database-nya. Oke, ini kita tampilkan datanya. Maka di sini dia kita lihat, oke. String tampil sama dengan MySQL query. Tampilkan data dari tabel tamu. Maka dia select bintang from tamu, order by. Artinya diurutkan berdasarkan apa? Kita urutkan dia berdasarkan tanggal secara descending. Oke. Order by tanggal descending. Baru kita uji. While string data sama dengan MySQL underscore page array string tampil, jika nanti ada datanya gitu ya, buka kurung kurawal, baru kita tutup tab PHP, kita buat di dalam bentuk tabel, tabel border 0, kita buat sini bingkainya 0, baru kita buat dia lebarnya adalah 40%, oke. Baru di dalam tabel ada namanya baris gitu ya. Perintah membuat baris adalah tr, kita buat sini dia baris. Kita buat warnanya sesuai dengan warna selera adik-adik ya. Kita buat sini dia warna latarnya BG color sama dengan, kebetulan saya buat sini cyan gitu ya. Bisa kita ganti misalnya adalah saya mau warna merah. Oke, kita ketik sini red. Baru TD kita buat sini dia pre ini artinya supaya nanti apa yang kita ketik sesuai dengan hasilnya. Misalnya titik duanya sejajar. Kita buat di sini pengirim berarti ada namanya gitu ya. Kita buat sini dia buka tag PHP string data nama. Boleh nanti kita buat di sini indeksnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi kita buat sini nama, oke. Baru kita buat di baris yang kedua tr bg color, saya buat dia magenta. Baru itu adalah data untuk email. Baru saya buat lagi baris yang ketiga, itu saya gunakan untuk tanggal gitu ya. Baru yang keempat saya buat dia itu adalah data untuk komentarnya. Kalau sudah selesai seperti ini kita simpan Ctrl S gitu ya. Kalau sudah seperti ini dia apakah sudah ada gitu ya? Bisa. Maka kita lihat di sini hasilnya, oke. Maka nanti di sini berarti kita jalankan adalah tampil tamu titik PHP. Oke. Ini hasilnya. Tapi saya mau pada saat kita kirim dia, kita klik tombol kirim muncul langsung ini. Maka bagaimana caranya Kak? Kita kembali ke Dreamweaver, oke. Kita aktif disimpan tamu, di sini kita buat. Maka nanti di sini kita buat linknya, dipanggil filenya, oke. Meta, kita buat sini HTTP, oke. Kita buat di sini dia refresh, oke. Kita buat sini konten, kita buat sini dalam hitungan 1 detik. Siapa yang kita tampilkan? Yaitu tampil tamu titik PHP, oke. Kita tutup tabnya. Kalau sudah kita Ctrl S gitu ya. Baru kita jalankan lagi. Kita buka web browser kita, oke. Kita back-kan gitu ya. Oke, ini kita enter aja, kita refresh. Misalnya namanya kita buat di sini adalah Budiman. Oke, kita buat emailnya adalah Budiman. Oke, kita buat di sini adalah sangat bagus. Oke, sangat bagus. Kalau sudah kita klik dia kirim, oke, maka muncul nanti dia datanya. Oke, jadi seperti ini. Langsung tampil ini, ada sini namanya Budiman, emailnya adalah budiman@gmail.com gitu ya, dan seterusnya. Oke, itulah kira-kira kode program untuk membuat data tamu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditanya, bisa melalui via grup, bisa juga melalui yang namanya Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.